di tanggal berapa bulan Rabiul Awal? 13. Berarti kita bertepatan dengan Ayyamul Bidnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati perjalanan dalam hidup yang diamanahkan Allah kepada kita. Pada saat yang bersamaan tentu kenikmatan ini akan bisa dirasakan pada saat ruhiyah kita, keimanan kita itu selalu mengikat dan ada komunikasi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya disitulah hatinya, atau dikatakan kan likulli syai', tiap-tiap sesuatu ada qalbunnya, hatinya. Dan hati yang akan mengikatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang turunannya akan membuat kita menjadi nyaman, nikmat dalam hidup ini, menjalaninya ketika keimanan itu selalu kemudian memberikan cahaya, sinar-sinar dalam seluruh saraf-saraf dalam tubuh kita, yang kemudian akan terwujud dari situ. Kemudian yuharrikul abdan ilal a'malis shalihat, menggerakkan seluruh anggota badan kita mulai ujung kepala kita sampai telapak kaki kita, itu kemudian bergerak untuk menunaikan amal-amal soleh yang kita katakan di sini adalah amal dakwah. Hakikatnya kenikmatan ini hanya bisa dirasakan adalah oleh orang-orang yang merasa bagaimana memiliki komitmen kuat hidupnya ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian yang telah diikat dengan Allah ini akan selalu dijaga, akan selalu menjadi sesuatu yang di dalam jiwa itu membuat kita bersemangat. Kita sadar bahwa para ulama menyebutkan sebelum kita terlahir ke dunia ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia di satu alam yang namanya adalah alam dar. Dan di situ manusia dibangkitkan, kemudian diambil persaksian dan perjanjian yang kita dapatkan di dalam surah Al-A'raf itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian ini mengaku bahwa kami ini adalah Rabb kalian? Kita sudah menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Dan tentu komitmen ini harus dijaga sampai terlahir kita ke dunia ini, dan dengan segala tentu perkembangannya, perjanjian ini tidak boleh dirusak. Komitmen. Karena itu sekali lagi yang akan mendapatkan kenikmatan dan merasakan bahwa hidup ini sesungguhnya bukan hidup yang sebenarnya. Karena bagi seorang mukmin, perjalanan hidup ini adalah sekarang hanyalah kita bersiap, hanyalah kita menghabiskan hari-hari dan waktu-waktu ini untuk dipakai berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dikatakan berjual beli, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ya kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita melakukan amalan-amalan yang sangat spesial istilah dalam hidup ini. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya tidak ada pengaruhnya. Tetapi pengaruh yang tinggi yang sangat besar itu buat hamba-hambanya yang beriman ini. Sebagaimana orang akan zolim, orang akan tidak taat kepada Allah, bagi Allah tidak akan pengaruhnya. Allah tetap penguasa, Allah tetap seorang Rabb yang menguasai alam dunia ini. Allah tetap adalah sebagai raja di raja. Tidak ada pengaruhnya orang zolim dan sebagainya. Sebagaimana hanya kita juga melakukan berbagai ketaatan dengan dorongan dan dukungan keimanan. Itu kebaikan-kebaikannya hanyalah terpulang kepada kita. Kita dipuji oleh Allah, kita digembirakan oleh Allah, kita diberikan pahala oleh Allah yang spesial. Itu hanya karena kita baik gitu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Allah kembalinya. Kebaikan itu kepada kita. Berbarengan dengan itu, wa fil rahimakumullah,
pada pagi hari ini kita diingatkan kembali, karena pentingnya kita berkumpul seperti ini untuk saling mengingatkan, karena hati manusia ini bisa rapuh gitu. Kalau kita tidak saling bertemu, tidak saling mengingatkan, tidak saling mengokohkan. Sebagaimana halnya para sahabat dibina, dibimbing oleh Rasulullah SAW, itu adalah tiap waktu diingatkan. Ya. Bahkan tiap selesai sholat Rasul sering mengecek keimanan para sahabat itu. Dicek keimanannya, dicek ibadahnya, dicek segala kegiatannya, bahkan dicek bagaimana kesemangatan, keseriusannya dia menjadi seorang sahabat, menjadi seorang mukmin yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendengar dalam salah satu kisah Rasulullah, pada waktu itu berkumpul kan ditanya di sholat subuh, ya, man asbaha yauman, barang siapa yang pagi hari ini itu kan sudah menengok yang sakit, sudah mengurus jenazah, siapa yang pagi hari ini sudah berinfak, siapa yang pagi hari ini saum, semuanya ngacu. Dan ketika ditanya yang sudah bersedekah, yang mengurus jenazah, menengok yang sakit, kadang ada yang tidak. Cuman Abu Bakar itu tidak pernah, beliau tidak ngacu. Itu artinya di satu sisi Rasulullah itu mengecek bagaimana keadaan kondisi keimanannya masing-masing. Kenapa? Nah, karena disitulah sebetulnya rahimahumullah kata kuncinya, ketika kita memang ingin dalam hidup ini bermakna, ingin dalam hidup ini berkualitas, ingin dalam hidup ini kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling baik itu pertama yang diberikan usia oleh Allah itu durasinya panjang dan amalnya juga baik. Sebagaimana orang yang jelek itu orang yang diberi kesempatan hidup ini adalah luas, panjang juga, lama, tapi busuk dan jelek, amalan-amalannya tidak berkualitas. Nah, karena itu pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba melihat bagaimana Allah memberikan arahan kepada kita lewat Suratu Ali Imran. Dari judul surahnya saja sudah memberikan gambaran. Ali Imran ini, keluarga Imran ini keluarga orang-orang yang soleh, keluarga dakwah, keluarga yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu firman Allah di sini itu di ayat 171 ya. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Yastabshirun, mereka itu benar-benar digembirakan. Nah, jadi bukan mereka gembira sendiri, tapi dibahagiakan. Jadi kalau orang dibahagiakan itu mendapatkan tafdil, mendapatkan istilahnya itu pengakuan spesial gitu, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya rangkaian ayat ini wafilah itu ada sebelumnya. Ayat ini berbicara tentang para syuhada yang wafat di perang Uhud. Kita tahu kisah perang Uhud itu bagaimana di situ sampai dikomentarikan oleh Allah itu di situ. Banyak para sahabat yang wafat, yang menjadi syahid juga, dan sangat luar biasa. Sehingga mereka orang-orang kufur itu mengatakan bahwa mereka banyak yang meninggal sudah. Nah, ini Allah jawab, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu yang kita katakan itu wafat. Sebetulnya itu bukan wafat. Mereka itu hanya pindah tempat saja, dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kehidupan yang lebih berbahagia. Ini untuk menepis nih, banyak yang meninggal. Jadi berarti
orang kalau pergi ke medan perang kan gambarannya, kalau orang-orang kufur itu seolah-olah gambarannya akan wafat gitu. Kalau orang-orang para mujahid, orang-orang yang beriman ini pergi ke medan laga itu, dia akan hidup selama-lamanya, akan menyambut bagaimana kebahagiaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat sebelumnya itu Allah katakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Janganlah kalian ya mengira orang-orang yang terbunuh, yang mereka syahid di jalan Allah ketika berjuang, jangan dikira mereka amwatan, jangan dikira wafat. Ya, tapi bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bal itu idrob intiqali. Kalian jangan menganggap para sahabat, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, para duat itu yang diambil oleh Allah, apakah dia dibunuh atau apapun caranya, itu jangan dikira amwata. Ayala tadunnun alladziina istushidu fisabilillah la idinihi. Ya. Tafsirnya la tadunnuna, jangan kau mengira. Alladzina ustushidu, orang-orang yang mereka wafat dipersaksikan oleh para malaikat fisabilillah, di jalan Allah, li'la idini, karena tujuannya ingin mengangkat ya agamanya, ingin meninggikan kalimat Allah di sini. Ya, la yahsabun, jangan kau mengira mereka wafat. Wala yatana'amun, jangan kau mengira itu bahkan tidak diberi nikmat. Nikmatnya itu adalah lebih-lebih daripada yang sekarang dinikmati di dunia. Bahkan ini idrob intiqali, ya, ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Para duat itu, para syuhada itu ketika dipanggil oleh Allah, mereka hidup di sisi Rabbnya, yurzaqun, diberikan rezeki oleh Allah. Masya Allah. Aibal hum ahyaun mutana'imuna fi jinanil khulud. Bahkan mereka itu ya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup diberikan nikmat, mutanaimun fi jinanil khulud, dalam surga yang kekal. Yurzakun, diberikan rezeki oleh Allah, min naimiha guduwa wa asya, insyaallah. Di segala keadaan, di sini guduwa wa asya itu di pagi hari, di sore hari. Itu menunjukkan bagaimana kebahagiaan yang sangat luar biasa. Qala Al-Wahidi, Imam Al-Wahidi mengatakan al-asahhu, yang paling tepat. Jadi makna ayat ini kata beliau itu fi hayati syuhada, mereka ini hidup dalam kehidupannya yang disediakan oleh Allah, bagaimana digembirakannya para syuhada. Bayangkan tuh, itu mulai darahnya itu tidak dimandikan, wangi oleh para malaikat, dijemput langsung. Orang kan gambarannya, mohon maaf ya, ini hidup ini yang berharga itu seperti itu. Karena itu bayangan manusia, kalau orang pandangannya itu ada hidup, kemudian setelah hidup itu tidak ada kehidupan, udah mati. Kemudian ada hidup yang bisa kita saksikan kehidupan ini. Ada kehidupan yang tidak bisa kita saksikan, yang hanya Allah kemudian yang menyaksikannya. Dan ada kehidupan selain kehidupan di dunia, dan nanti kita akan menyaksikannya. Nah ini yang kedua, ini kehidupan yang dikira oleh orang itu mati sudah. Itu kehidupan para syuhada di surganya Allah Subhanahu wa taala setelah mereka ini dijemput oleh para malaikat. Dan ini hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dalam konteks ayat ini bagi para duat. Makanya kita ini Masya Allah ya, tiap napas keluar masuk
jangan sampai terputus bahwa kita ini harus merupakan bagian daripada mata rantai kita sedang berjuang di jalan Allah. Jadi gambarannya tidak harus kemudian kita berperang dalam pengertian seperti yang digambarkan di Uhud ini. Tetapi tiap kali orang li'idini, orang meninggikan agamanya dalam pengertian ini dakwah, setiap langkahnya keluar dari rumahnya, kemana dia pergi sampai pulang lagi ke rumahnya, dia sedang meninggikan kalimat Allah, sedang mendakwahkan agama Allah, sedang mengajak orang, sedang dia mengarahkan manusia, membina manusia di jalan Allah. Itu merupakan bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedang menghilal kalimat. Inilah sebetulnya, ini pekerjaan yang harus kita lakukan. Ini pekerjaan yang harus mendarah daging sesungguhnya dengan kita. Ini pekerjaan yang tidak boleh mengelupas dari kita. Kalau tidak begitu kita rugi. Bukannya sekedar tahu nih mati syahid baik, tahu dakwah itu baik, tapi kita tidak termasuk bagian orang yang berinteraksi di situ. Allah hanya akan menghargai kerja keras kita, aktivitas dakwah kita, jihad kita. Makanya itu, Allah di sini dikatakan bahwa sampai 2 kali Allah menyebutkan kalimat yastabshiruna billadzina lam yahiqu bihim min khalfihim. Mereka bergembira ketika mereka dipanggil. Misal kita dipanggil oleh Allah, udah disiapin di belakang-belakang itu sudah banyak lagi generasi-generasi yang akan melanjutkannya. Jadi mereka bergembira dengan orang ada yang mengikuti di belakangnya itu, meneruskan perjuangannya. Nah, kenapa ya bisa terjadi seperti ini? Karena mereka itu solehnya tidak sendiri. Jadi disitulah maka kita harus membina. Bagaimana ini mata rantai dakwah ini jangan sampai terputus kebaikannya di kita. Kita harus membina orang lain juga, keturunan kita, saudara-saudara kita, ya siapapun, ya kita ajak. Sehingga diharapkan kalau kita nanti satu saat dipanggil oleh Allah dan harus dicita-citakan dari sekarang, saya ini harus menjadi orang yang disaksikan oleh para malaikat wafatnya, sedang mengokohkan dakwah ini. Nah, nanti orang-orang yang telah kita bina akan melanjutkannya. Maka di sini dikatakan oleh Allah, yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka bergembira. Dia sudah dipanggil syahid, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi syahid. Ada orang yang belum tuh di belakangnya mengikuti. Kita siapa yang akan mengikutinya? Udah punya binaan apa belum? Udah punya kita orang-orang yang akan mengikuti kita? Kalau tidak, tanya diri kita, ayo kita berbuat. Itu kan? Nah, seperti itu. Makanya dikatakan yastabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, ay yastabsiruna bi ikhwanihim al-mujahidin. Mereka bergembira dengan saudara-saudaranya yang berjuang bersama di jalan Allah, alladzina lam yamutu bil jihad. Mereka yang disisakan oleh Allah, yang belum antriannya itu belum kebagian dipanggil gitu. Mereka antri di belakangnya. Itu bisa jadi hasil binaan-binaan kita. Kalau sekarang ya, kalau dulu para sahabat, Abu Bakar itu terkenal dengan Ibnu Sa'ah. Ibnu Sa'ah itu ketika beliau mendapatkan arahan dari Rasulullah, kajian-kajian dapat arahan dari Rasulullah, tidak harus terus beliau besok harinya membawa 2 orang hadir lagi ke majelis Rasulullah. Nah, yang 2 orang itu setelah diarahkan, dijelaskan tentang bagaimana Islam ini, yang 2 bawa lagi 2 terus sampai banyak. Makanya di sini mata rantai dikatakan ketika mereka sudah menjadi syahid, mereka bergembira bi ikhwanihim al-mujahidin alladzina lam yamutu bil jihad. Nah, mereka bergembira dengan saudara-saudara yang masih belum dipanggil oleh Allah, karena mereka melanjutkan dan nanti akan mengikuti jejaknya. Subhanallah ya. Kemudian dikatakan di sini bima sayakununa alaihi ba'dal maut in ustushidu fahum lidzalika farihuna mustabshirun. Demikian yang mengikuti juga nanti akan bersama-sama mereka, sehingga dikumpulkan oleh Allah bersama-sama nanti di surganya, mendapatkan kegembiraan dan digembirakan oleh siapa? Oleh Allah. Farihuna, mereka bergembira
mustabsyirun, menjadi orang-orang yang digembirakan Allah Subhanahu wa taala. Ala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih sedikit pun. Tidak khawatir, tidak ada rasa sedih. Kenapa? Memang itu cita-cita tertingginya. Kehidupan ini jangan hanya menghabiskan umur saja, waktu tanpa makna, tanpa berarti. Dan kita harus sadar, orang-orang di luar yang tidak paham Islam saja, orang-orang kufur, mereka berkumpul, mereka semua berjuang dalam jalan kekufurannya. Dan itu akan digembirakan dengan para malaikat yang akan mencabut nyawanya dengan tidak hormat, gitu kan? Akan dimasukkan di dalam neraka gitu. Mereka masih bersungguh-sungguh, kita yang udah jelas diarahkan oleh Quran ini masa masih tidak semangat. Sayang kalau ada waktu-waktu hari kita 1 menit, 2 menit, 1 jam, apalagi kalau setengah hari tidak dipakai untuk mengajak orang kepada jalan Allah, tidak dipakai berjuang, sangat rugi sekali. Nah, inilah kasih sayang Allah. Inilah yang disebut dengan at-tabsyir, ya. Isyarat yang sangat luar biasa, kabar gembira yang harus kita respon ini. Maka ketika kita berhimpun, terang tahu dalam jamaah ini kita kenapa diarahkan untuk bergerak, berjuang semuanya agar kita menyambut. Nah, ini kayak orang-orang yang disebutkan Allah di dalam ayat ini, para veteran Uhud, para suhada Uhud, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya dikatakan juga yastabsiruna bi ni'matin min Allah. Nah, yang kedua, mereka bergembira diberikan nikmat oleh Allah yang dilebihkan dari yang lain. Kegembiraan yang pertama karena perjuangannya masih ada yang meneruskan. Kegembiraan yang kedua, betapa spesialnya itu, ya, penggembira dari Allah digembirakan. Nah, itu kenikmatannya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, fadlin, dilebihkan oleh Allah. Akada istibsyarahum liyadkuru ma tata'allaqu bihi minan ni'mati wa fadlin. Jadi artinya mereka digembirakan, disebutkan apa yang ada keterikatan dari segala perjuangan mereka dengan kenikmatan-kenikmatan dan karunia yang dilebihkan oleh Allah dari yang lainnya. Wal makna artinya yafrahuna bima hubbahumullahu ta'ala. Mereka bergembira karena kecintaan Allah kepada siapa? Kepada mereka. Karena mereka berjuang membela agama Allah, berjuang menghabiskan usia, berjuang menghabiskan kesempatan jiwa dan raganya ini benar-benar diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah. Sehingga mereka bergembira bima hubbahum Allah taala min azimati karamatihi, dengan dimuliakan Allah karena kemuliaan mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa bima asbagu alaihi min al-fadli, dan karena dikhususkan spesialkannya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, wa jazilus sawab, dan sangat pahala yang besar diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Masyaallah. Nah, ini Iwafil rahimakumullah, selanjutnya alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahul qarh. Di sini ada orang-orang yang istajabu, ya. Orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah. Ini makna alladzina istajabu lillahi war rasul. Orang-orang hamba-hamba Allah, kaum mukminin yang ata'ullaha wa ata'ur rasul min ba'di mana lahumul jarah yaum Uhud dulu. Jadi para sahabat dulu tuh yang mereka tidak sampai syahid, tapi banyak yang terluka, banyak yang terluka mereka ini. Ada yang tertancap oleh panah, kemudian ada yang tertebas oleh oleh pedang-pedang, kan? Ini dikatakan mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul setelah mereka terluka. Ya. Qala Ibnu Katsir wa hada kana yaumul hamrul asad, ada perang hamrul asad namanya. Setelah itu luar biasa. Jadi dalam ceritanya perang Uhud ini kan perang yang di situ ada semacam
bukan kalah ya, tapi Allah memberikan peringatan di situ. Ini ada yang tidak patuh gitu, ada yang tidak taat. Para sahabat yang disuruh mereka itu diam di atas di mana tuh? Di bukit. Ada 50 orang pemanah. Waktu itu kan Khalid bin Walid juga belum masuk pada ajaran kepada Rasulullah SAW belum masuk. Jika di bawah itu di set pertama itu sudah bisa mengalahkan siapa? Orang-orang kafir. Terus para sahabat itu berebut apa? Ghanimah. Nah ini penyakit ya bilang. Jadi kalau sudah berbicara materi dalam berjuang, udah itu. Kadang-kadang suka lupa itu. Misalnya itu ada ijroat, namanya ijroat itu. Ijroat itu istilahnya itu ada kegembiraan. Kalau orang menggambarkannya sedang berjuang itu mendapatkan kenikmatan bersifat duniawi, dia sehingga menjadi nikmat di situ, bahkan berebut di situ. Ingat itu yang menjadi penyakit dan itu yang akan menyebabkan lemahnya perjuangan. Sehingga para sahabat itu turun loh, pemanah itu tidak ketahuan orang-orang kafir itu mengambil alih tempat pemanah kaum muslimin, dan disitulah berbalik diserang sampai Rasulullah juga terkena di situ. Banyak para sahabat yang bukan. Ini pelajaran pentingnya, makanya dalam barisan dakwah ini tidak boleh ubah kompak semuanya, harus taat kepada pimpinan, harus taat kepada pimpinan komando, sebab yang lebih tahu strategi yang dipakai itu tentu pimpinan, hasil suroknya, hasil musyawarahnya. Jangan masing-masing berikhtiar. Menurut saya enggak, komando satu ikuti. Itu dari Uhud itu saya kira berita pentingnya seperti itu. Karena itu maka kita di dalam berdakwah ini harus satu komando. Seorang-orang kafir ini kita baca tuh surat Al-Anfal. Jadi walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu satu sama lain itu saling bantu-membantu, berkolaborasi gitu ya. Kalaupun mereka mendekat itu bohong gitu. Ya, dalam hati mereka itu sudah menyimpan rasa kebencian yang sangat luar biasa. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang disimpan kebencian dalam hatinya itu lebih besar daripada yang ditampakkan. Maka berhati-hati kalau kita tidak melakukan, bagaimana mengimbangi? Kita harus bersatu, kokoh, taat, maka akan terjadi bencana. Takun fil ardi wa fasadun kabir. Seperti itu. Nah, karena itu maka berita penting ini kita sebagai orang yang beriman harus taat, harus patuh kepada Allah, Rasulnya, kepada kiada, pada pemimpin kita. Nikmati itu. Jadi jangan banyak berusaha gerusuh, jangan resah dengan kehidupan. Sekira ini akan menyebabkan orang menjadi lemah. Dan juga ketika sudah mendapatkan, jangan menjadi lupa gitu. Ini ada pelajaran penting orang-orang yang diutus menjadi suparo. Suparo itu kalau sekarang kita silakan ada yang dakwah di parlemen, ada yang dakwah di mana, itu harus hati-hati. Tetap mereka intinya adalah berdakwah di situ untuk menjadi wakil-wakil kita, dan kita juga sama. Nah, yang berita pentingnya supaya kita terhindar dari azab dari Allah itu tetap harus kompak. Jangan ada yang menjadi penyakit itu masalah materi-materi. Ada kecemburuan sosial. Kan itu di Uhud itu begitu. Perebut apa? Perebut ghanimah. Itu ini. Sampai datanglah yasaluna ka'anil anfal. Ulil anfalillahi war rasul. Wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Woi, urusan Allah yang itu mah. Jangan ikut campur, biarin Allah dan Rasulnya. Ya kan? Kita pegang lapin sebagai seorang yang beriman yang harus patuh. Maka dirinya wa atiullaha wa rasulahu. Wa atiullaha wa atiur rasul. La'allakum tuflihun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu tetap bergetar dalam jiwanya. Disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasul, ada komando, ada perintah, bergetar karena itu yang disambut apalagi bukan kemauan sendiri. Makanya
Kalau kita melakukan apapun dasarnya apa? Apa dasarnya? Pami orang ngalakukeun naon wae dasarna naon? Iman, karena panggilan keimanan. Ini orang ngempal di dia. Coba bayangkan, kita tuh ninggalin keluarga, ninggalin anak, banyak pekerjaan pagi-pagi hari yang harus kita urus. Tetapi kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya. Disebut dalam ilmu tauhid adalah at-tatayyum, cinta yang tidak bisa dibagi. Makanya kita hadir karena panggilan keimanan. Kita sholat karena panggilan keimanan. Kita beraktivitas mengajak karena panggilan keimanan. Bukan kemaunya nafsu kita. Kalau nafsu yang berperan, syahwat yang berperan, saya semangatin karena nafsu, tidak akan lama. Tapi kalau panggilan keimanan, nidaul iman itu, dia akan istiqomah. Karena yang menggerakkan kita hakikatnya karena kepatuhan kita, keimanan kita kepada Allah. Itu harus pegang. Atiyullah wa rasulahu, dan juga karena dalam rangka meneladani Rasulullah SAW. La'allakum tuflihun. La'ala dari Allah itu pasti apa? Litahqiq. Beda jeung la'ala urang sugan jeung sugan urang moboana ge meureun. Tapi kalau dari Allah, la'ala itu litahqiq. Pasti kalau Anda taat pada Allah dan Rasul, pasti itu beruntung. Buang keraguan dalam jiwa kita. Buang rasa ketidakpastian. Jangan setengah hati dalam berjuang. Sungguh-sungguh optimalkan. Orang bilang dalam ilmu fikih dakwah itu tajarrud istilahnya itu. Sudah. Jadi orang berpikir kumaha baru kurang ya. Kumaha tuh orang jam dahare kumaha. Ya, kita tidak yakin dengan yang memberikan rezeki Allah. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqa Allah yarzuqha wa iyyakum. Seluruh, jangankan orang yang sedang berjuang di jalan Allah, Allah tuh yang mengatur masalah rezekinya dunia ini. Yang membuat kita kadang-kadang jadi gelisah karena seolah tidak yakin dengan Allah, berjalan aja gitu. Pastikan itu. Nah, yang kedua, ciri orang yang beriman di situ dikatakan apabila disebut nama Allah bergetar. Apabila Al-Qur'an dibacakan, wa idza tuliyat alaihim ayat zadatuhum iman. Tambah keimanannya. Jadi tidak berbalik. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum nu'asa. Tidak. Apabila dibacakan ayat lalu bertambah ngantuknya, tidak, bertambah semangatnya. Ana masih ingat waktu di Masjidil Haram. Itu kan waktu itu lagi heboh-hebohnya para pejuang mujahidin di Afghanistan. Ini kita bukan membandingkan itu, tapi bagaimana keseriusan kesemangatan mereka dalam satu halakoh ketika membaca surat Al-Anfal. Itu dari halakoh itu seolah-olah dia terbang gitu, julung gitu. Disebutkan innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Kelihatan. Sebab bagaimana pentadaburan gitu ya, meresapi ayat-ayat Allah seolah-olah itu memang panggilan dan ditujukan kepada dirinya. Itulah sebabnya kalau orang yang sudah memang berjuangnya dijiwai, sudah tidak ada yang lain-lain kecuali dia yang benar-benar fokus. Biasa seperti itu. Nah, ini diantaranya Al-Anfal mengingatkan tentang bagaimana kita harus di situ membuktikan kalau orang yang beriman taat kepada Allah, kepada Rasul, dia akan beruntung. Kemudian apabila dibacakan ayat Allah, bergetar jiwanya, disebut nama Allah bergetar jiwanya, dibacakan ayat-ayatnya, bertambah kekuatan keimanannya. Nah, karena itu di dalam surah At-Taubah itu disebutkan tuh di dalam surah At-Taubah ayat berapa? Ayat 111. Di situ dikatakan At-Taubah dalam ayat 111, ya, di mana Allah menyebutkannya dengan di Al-Anfal dulu. Di Al-Anfal ayat berapa tuh? Ayat 72. Di mana Allah menyebutkannya? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi orang-orang yang beriman itu memang konsekuensinya dia harus apa? Harus ada ayat sebelumnya innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah
bi amwalihim wa anfusihim walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din walladzina amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'. Jadi satu konsekuensi kalau sudah memang kita berada dalam satu barisan beriman kepada Allah, maka harus berhijrah. Artinya memindahkan cara-cara hidup yang salah, bagaimana suara dan istilahnya itu mungkin SOP dari Allah orang-orang yang beriman itu harus seperti apa gitu kan. Berhijrah, iman berhijrah, kemudian wajahanu harus berjuang. Jadi tidak beriman katanya dia berhijrah, tapi tidak ada hajaru, tidak ada jahadunya. Jadi beriman, berhijrah, berjuang. Nah, inilah proses berjuang, inilah kita berdakwah. Ingat, berdakwah itu tidak harus di mimbar. Kita bertemu dengan siapapun, makanya ada silaturahim itu. Dimanapun, kapanpun kita seperti garam, masuk dalam sayur, kemudian disitu jadi apa? Itulah para dai. Kita dimanapun dia akan tetap mewarnai. Ini, itu namanya jahadu. Juang, tentu dengan segala apanya ya, dengan segala aturan-aturannya. Jamain ada aturan-aturannya harus apa dan seterusnya. Nah, setelah itu bi amwal wa anfus, dengan harta dan jiwa. Tidak hanya dengan apa saja, cukup berinfak, tapi tidak dengan jiwanya, semua dikerahkan. Ingat Abdurrahman bin Auf, bukan hanya menyiapkan, tetapi beliau juga memobilisasi apa? Seluruhnya, bahkan dirinya juga. Subhanallah. Ini berjuang. Makanya inilah harus belajar di sini. Allah di dalam surah yang lain menyebutkan ayat 111 itu, coba dicek sama itu surat At-Taubah 111 bunyi gimana? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqun fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahlihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Coba dibacakan ayat 111 At-Taubah, bentar. Enggak. Terjemahan apa? Ya? Terjemahan. Baca ayatnya. Bismillah. Innallaha astara. Udah terjemahnya aja. Silakan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah istara. Oh, coba lihat. Jadi kita ini dibeli oleh siapa? Oleh Allah. Padahal tadi disebutkan Allah makan butuh usaha orang. Tapi di situ bagaimana dibahasakannya? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita ini dibeli, diri kita, harta kita dibeli oleh Allah. Padahal jadi kita juga titipan Allah, harta juga titipan Allah. Tapi bagaimana kita dimuliakan seolah-olah di situ Allah butuh, padahal Allah nggak butuh. Tapi dikatakan Allah membeli itu diri-diri kita dan harta kita. Innallaha ashtara minal mu'minin, bahasanya bukan minal muslimin, minal mu'minin. Mu'minin itu orang yang sudah siap pakai. Bi amwalahum anfusihim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Anfus jiwa. Anfus jiwa. Kan di situ ada nafas. Penyebutannya kan nafas itu ruh kan. Anfusahum jasad. Kita nih ada jasad, mohon maaf. Jasad ini kita ada harganya nih karena ada apa? Ada ruh, ada nafs. Kan? Diambil nafasnya udah kita tidak bernafas lagi. Berharga tidak? Nah, mayit sebutnya juga. Allah katakan di situ dimuliakan. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum. Jadi kita dibeli orang. Wa amwalahum. Harta yang kita miliki dibeli orang. Bi anna lahumul jannah. Pakai nun taukid. Pakai ba juga. Bi anna lahumul jannah.
dibelinya dengan sorga. Kenapa? Yuqatiluna fi sabilillah. Karena dipakai berjuang, berdakwah di jalan Allah. Fayaqtulun wa yuqtalun. Insyaallah. Kalau berjuang itu ima kita terbunuh atau kita membunuh. Kalau mereka begitu ya, kita terbunuh syahid atau kita membunuh. Kita mengajak orang, jangan sampai kita yang diajak oleh siapa. Maksudnya gini, ini positif. Mengajak orang artinya kita jizyah. Orang menjadi mengikut dengan kita. Taslim. Mereka ikut dengan kita. Jizyah itu mereka bayar upeti kepada kita. Konteks ayat ini Allah ingin menggambarkan bahwa betapa sangat luar biasa. Pertama menunjuk kepada pekerjaan para mujahid, para duat. Allah membeli jiwa, diri mereka, harta mereka dengan sorga. Yuqatiluna pekerjaannya, mereka berjuang fi sabilillah di jalan Allah. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun. Kenapa? Masya Allah. Jantan saksi di sisi Allah kita. Masya Allah. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun. Itu wa'dan alaihi haqqo. Bayangkan udah jelas tuh Allah la yuhibbul mi'ad. Di situ dengan wa'dan alaihi haqqo. Janji yang sangat pasti. Wa'dan itu masdar. Kalau dibawakan dengan masdar itu Allah sudah innallaha la yuhibbul mi'ad, ini dibawakan dengan wa'dan alaihi haqqo, itu janji yang sangat benar dari Allah. Jadi orang itu bakal dibalas gitu Allah, surga. Maka setelah ayat berapanya tuh? Ayat 112-nya Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum minal jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa adana yaqo. Terus maka salah satu muwasofatnya itu at-taibun, pentobat. Urang teh ulah kana geus berjuang di jalan Allah. Urang mah teu loba dosa geus ngajak batur geus. Jangan begitu banyak hal. Cirinya orang yang berjuang itu satu, at-taibun, pentobat. Al-abidun. Ya, bagaimana menjadi seorang hamba? At-taibun, al-abidun, al-hamidun, selalu memuji kepada Allah. Terus taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun. Insyaallah luar biasa. Terus at-taibun, al-abidun, as-saihun, ar-raki'un, tunduk. Ini para mufasir ya, raki'un itu bisa jadi kalau salat itu ruku menunjukkan kepada kepatuhan. Raki'un itu kepatuhan, tunduk patuh gitu ya. Terus as-sajidun kan, selalu bersujud, berarti salat. Terus apa lagi? Al-amiruna bil ma'ruf. Nah kan, coba lihat. Pertama rekannya at-taibun, al-amidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun. Sesisanya al-amiruna bil ma'ruf. Nah ini kesehariannya. Yang berapa? Yang 5 itu adalah bagaimana dia mencuci dirinya, mensterilkan dirinya setiap saat, setiap waktu dengan Allah. Nah terus perilakunya al-amiruna bil ma'ruf, dakwah, wan nahuna 'anil munkar. Al-amiruna bil ma'ruf, dakwah, nahuna 'anil munkar, sama dakwah. Cuman kalau amiruna bil ma'ruf tidak seberat nahuna 'anil munkar. Yuk kita berjamaah nggak mau. Kenapa nggak mau? Kalau orang mencegah dia buat munkar, risikonya sudah biasa itu. Nah ini nih pekerjaan yang akan nanti memasukkan orang menjadi sama Allah digembirakan di surga. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Terus setelah itu kita nih udah diajak pasti dapat orang, itu kan? Pasti kenging madmum urang teh itu kan. Terus udah naw 'anil munkar,
Wal hafiduna li hududillah. Dijaga, berjaga-jaga dengan hudud Allah. Itu hukum-hukum siapa? Allah. Dirawat, dipelihara. Ini konsistensinya, istiqomah. Orang yang sudah dapat kita jaga. Makanya jangan apa? Ngaji kayak begini, sok urang ayeuna. Kalau kita tidak liko ya, kita tidak dibina ya, kita apa yang akan terjadi? Lemah. Ujung-ujungnya banyak yang masuk setan. Capek-capek kudu berjuang na jalan Allah. Geus mending dagang we nama. Dikirana urang dagang teh capek gitu. Setelah mending mulak lauk kayak nuk cenah urang nguruskeun dakwah. Riweuh cenah lah. Nah, ini nanti disindiran ku Allah di dalam surat apa Taubah itu banyak disindiran gitu. Ya lipuna billah. Yang seterusnya mereka lebih memilih duduk santai. Dikira karena waktu mah tetap habis, masalah mah tetap banyak gitu kan. Nah, kita jangan sampai begitu, makanya harus dirawat, dijaga, ya, pelihara. Ya. Maka tadi at-taibun, apa sih makna tobat? Bagi kita tobat itu, kalau kita akan membahas secara prinsip keilmuan, tobat itu dari kata-kata taba yatubu. Taba itu artinya apa? Kembali. Ada istighfar. Apa bedanya tobat dengan istighfar? Sok senantiasa ngabentankeun. Sok atuh cenah istighfar gitu. Apa arti istighfar? Jadi dua penyebutan itu tentu dua yang memiliki makna masing-masing kan? Kalau istighfar itu kan proses. Istaghfaro yastaghfiru, kalau ada hamzah dan sin itu dalam gramatikal bahasa Arab itu kan artinya ditolak gitu. Artinya kita memohon, meminta. Istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Mohon dihapus, mohon ditutup. Salah satu anugerah dari Allah kepada kita nih, manusia. Allah berikan anugerah kita ini satu sama yang lain ditutup, tidak ada yang tahu hati seseorang. Betul nggak? Kayaknya orang mah di dia terang hati orang. Kalau dibuka kita tahu hati seorang. Sipulan keuleun ka urang. Riweuh beneran we. Tapi anugerah Allah Subhanahu itu ditutup sama Allah, tidak dikasih tahu. Betul nggak? Jadi kalimat istighfar itu, ghafar, itu artinya menutupi ya. Jadi kalau istighfar itu mohon untuk ditutupi, untuk dihapuskan, gitu tuh. Minta ditutup. Maka istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wastaghfir lidambik wal mu'minin wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Istighfar. Tetapi kalau taubat itu tabayatubu, itu artinya kembali. Orang sudah terlalu jauh menyimpang pikirannya, perbuatannya, perilakunya, sulukiahnya jauh dari bimbingan Allah, dari bimbingan Rasul. Maka setelah itu dia kembali kepada prinsip bimbingan Allah, itu namanya tobat. Fa in tabu wa aslahu, apabila seseorang itu sudah kembali kepada jalan Allah, wa aslahu, dan sudah memperbaiki dirinya. Nah, itu. Taba wa aslah. Jadi arti taubat itu apa? Kembali kepada jalan Allah, kembali ke Allah, kembali ke nol. Kembali ke nol itu kan ayat di mana? Kembali. Jangan sudah tobat. Gimana? Tapi para ulama berbeda pendapat. Orang itu terus melakukan kesalahan, tobat. Mulai lagi dia melakukan kesalahan, tobat. Ya itu mah ngaguyunkeun ke Allah.
Ya, makanya syarat tobat itu harus nadam, harus punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Ya, itu kan bersedih dengan melakukan kesalahan. Ada orang yang sedang berjuang melakukan kesalahan. Kasus Ka'ab bin Malik gitu kan. 3 orang wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusahum. Jika yang 3 orang itu apa? Ngesot ka Rasulullah, cek Rasul ditangguhkeun sabaraha 40 poe 40 putih. Nembe diampuni ku Allah gara-gara naon teh milu perang, teh milu berjihad. Tadi nama geus rek irit kan tiba-tiba cicing we. Ka batur ge masih perlengkapan perang. Batur geus ek barangkat ningalikeun mun cek urang teh janela. Ari irit batur euy. Nah, begitu mereka udah sampai dia angkat ngalengkeun kursi mun cara urang mah di rumah. Mereka Nah pikirannya mah ada, cina orang temiluan jadi ya. Nah itu kan para sahabat begitu sudah pulang ya udah pikiran udah. Baru ulang para sahabat gimana ya, terus berjuang. Mikiran alasan, kumaha cina alasan anak ka Rasulullah orang tuh bisa ini cina temiluan gitu. Nggak bohong wae gitu. Akhirnya kan jadi seperti itu. Ini kan ada yang tahu kan. Kalau orang-orang munafik udah diketahui Rasulullah udah ya kamu harus gitu. Tapi bagi 3 orang itu kan tangguhkan. Maca salam kamu baturan anak jadi jarawak. Tapi kak waktu subuh itu kan ada berita diterima taubatnya. Nah, jadi tabat itu ya kembali lagi lah. Jangan melakukan lagi perbuatan. Nah ini mungkin ya wafillahimakumullah, semoga kita diberikan anugerah untuk bersemangat dalam jalan dakwah ini. Jaga ruhiyah kita, jangan pernah meninggalkan sholat tahajud. Dina kasihangan lagi rawat yang namanya sholat witir, duha, bertilawah itu jangan sampai ditinggalkan sambil dijiwai. Itu merupakan beristighfar, bertasbih, bertahmid, baca al-ma'surat, berdoa. Ya itu semua muqawamat ya, yang menjaga ruhiyah kita. Yang kedua tadi al-amiruna bil ma'ruf, terus kemanapun kita ya, menjadi orang-orang yang sudah dipersiapkan melekat dalam pribadi kita bahwa kita ini seorang dai, mengajak, posisi kita apapun mengajak orang untuk membesarkan dakwah ini, ulah loba wakli kasih sekumaha batur urang kumaha nu di ditu urang mah fokus ada urang mah komitmen ge sareng saha. Urang komitmen bukan dengan teman kita, bukan dengan siapa-siapa, saya komitmen dalam jalan dakwah ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada teman-teman yang melakukan pelanggaran, misal kalau manusia ada saja kan. Nah, kita tidak harus kemudian melemahkan kita, tetap yang menilai itu bukan manusia, yang menilai itu Allah. Ketika orang lurus hatinya seperti itu kepada Allah, dia akan diselamatkan dalam barisan dakwah ini. Apapun hampasan yang yang mengganggu, dia akan tetap istiqomah. Ini yang harus dipelihara. Ulah loba liuk lah pokoknya pas urang menuju sholat we. Jeung urang menuju sholat we ke handeng kumaha batur. Enggak, kita fokus saja kalau baca kita sholat. Lamun aya baturan urang-urang keur sholat aya nu elak we batal lamun urang kaya naon cek sarua urang jadi batal. Begitulah dalam perjuangan. Semangatlah kita. Jangan hiraukan saja orang-orang yang misalnya. Adapun di situ nanti ada saling nasihat menasihati, itu pun ada tempatnya. Jangan meluruskan orang itu di situ. Orang kan ada perasaan nanti tidak nyaman, akhirnya jadi penyakit. Kita harus memakai cara-cara sunnah dalam hal apapun. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan. Mari kita saling memaafkan dengan sesama saudara-saudara kita, dengan keluarga kita. Betahkan hidup di keluarga dengan istri kita, dengan anak kita. Walaupun banyak hal mungkin namanya orang hidup ya.
Pasti ada kekurangan-kekurangan yang belum nikah, agar siap nikah tuh. Bisa yang bisa nikah tidak? Ya. Bisa berarti jadi pangmelarin kan ayah. Tos siap gitu ta. Jadi orang teh ulah diengke-engke wae anu geus resep rumah tangga. Beuki kalah kolot. Ya, sawang sulna aya dina dakwah teh kan keturunannya itu gitu. Kelah ulah wakana ramahan tos gaduh mah ya nu acan kudu ieu. Ya. Isukan lamun geus loba teuing ya. Ieu nu aya kene nu acan mah dorong teh acan hayu gitu. Insyaallah yuknikumullah akan mengkayakan kita ya. Mohon maaf ieu meureut. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamana Ustaz Ibnu ya?